Assalamualaikum, Shalom. Perkenalkan, nama saya Indah Marsalina Selvi Tuasela dengan NIM 2020-55-2020-43. Dengan dosen pengampu Bapak Suhardi Aras, di sini saya akan membahas tentang tugas etika profesi yang berjudul tentang Undang-Undang ITE, ujaran kebencian. Ujaran kebencian atau biasa disebut hate speech memang tak terpisahkan dari jagat maya, dan efeknya pun tidak dipandang remeh. Untungnya, ujaran kebencian ini juga sudah dilanggar atau berdasarkan pasal 45A ayat yang kedua, yang berbunyi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama, ras, suku, dan antar golongan, atau disebut SARA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat yang kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 1 miliar. Ujaran kebencian mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari ucapan yang sangat kasar terhadap orang lain, ucapan kebencian, hasutan kebencian, perkataan yang sangat menyakiti orang lain yang berada di sekitar kita maupun di lingkungan perkuliahan kita, yang bahkan dapat berujung pada kekerasan. Rasa kebencian menurut Robert Post, profesor hukum di Yale Law School Amerika Serikat, dalam buku Extreme Speech and Democracy, suatu ucapan harus memenuhi standar intensitas tertentu agar dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian yang dapat dipidana. Dengan kata lain, tidak semua ujaran kebencian dapat dipidana. Dalam rumusan pasal 28 ayat yang kedua, unsur atau rasa kebencian tidak dijelaskan ukurannya. Ini berpotensi menyamaratakan semua jenis ucapan kebencian tanpa melihat intensitasnya ataupun melihat usia dan umur kita. Menyebarkan informasi sejauh mana sesuatu informasi harus menyebarkan sehingga dapat dikatakan memenuhi unsur ini. Apakah terbatas pada penyampaian informasi dalam forum publik yang dapat diakses dan dibaca oleh siapapun dan dimanapun mereka berada, atau termasuk penyampaian informasi dalam forum publik yang diakses dan dibatasi dengan cara misalnya jika di setel privat, atau termasuk juga penyampaian informasi dalam grup chat dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk hate speech yang harus dihindari oleh kita, masyarakat, dan para mahasiswa-mahasiswi, yaitu penghinaan, hasutan, penistaan, dan perbuatan tidak semenoh atau pencemaran nama baik. Saran saya, mengingat bahwa hukum pidana bersifat ultimum remedium atau sarana terakhir, maka pemerintah perlu menyusun ulang kualifikasi dan ruang lingkup ujaran kebencian agar masyarakat dapat membuat hal yang baik, agar kata-kata yang dikeluarkan dari mulut tidak menyakiti hati orang lain. Itu saran dan kesimpulan dari saya. Terima kasih.